berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para hafiz, para jarida, para kiai, para sepuh, bini sepuh, dan para hadirin yang kesempatan pagi hari ini bisa hadir di Masjid Al-Barokah, dan kepada seluruh pendengar radio LSK dimanapun berada, pemancar ini bisa diperdengarkan di ruang siar tengah Anda. Marilah di kesempatan pagi hari ini saya pribadi mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah dan seluruh pendengar radio LSK dimanapun berada, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kula panjenengan sami kathah kaparingan kenikmatan. Nggih boten? Alhamdulillah. Sing antawisipun nikmat iman lan Islam tetap nyangkol yakin. Alhamdulillah. Lan kula panjenengan kami kita semuanya di pagi yang cerah ini diberikan nikmat juga alhamdulillah kesehatan sekaligus kemauan, sehingga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka yaitu sawalan yang kemarin kita sudah terima undangannya baik melalui lisan, WA, dan surat undangan. Alhamdulillah ternyata pendengar radio LSK dan jamaah Masjid Taklim Sunan Gunung Jati banyak hadir di kesempatan minggu pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya doa langkah kita dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Barokah ini senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga kita senantiasa. Warahmatullahi wabarakatuh.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para bapak, ibu sepuh, tokoh agama, para kiai, para ulama, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di majelis al-barakah ini. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, kebetulan ketua kita mungkin ada halangan belum hadir, Ustaz Soleman. Wabil khusus pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abah Garambelia sekeluarga, insya Allah yang senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis Masjid Al-Barokah ini dalam agenda memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di sini saya mungkin tidak panjang lebar, Pak Ibu. Dalam sepekan 1 bulan yang lalu kita melaksanakan puasa wajib. Di situ kita dengan ikhlas untuk menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu. Dalam kesempatan ini di bulan Syawal ini, atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam pertemuan saya ada salah kata atau salah tindakan, mohon dimaafkan. Juga memasuki bulan Syawal ini, mari kita tingkatkan nilai keimanan dengan menambah atau mempererat tali silaturahim kita akan mudah-mudahan ke depan kita bermanfaat bagi sesamanya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Sunan Nurjati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Mulia, yang saya hormati pimpinan lagi ada Bapak Sulaiman, yang saya hormati Bapak Hajah dan Ibu Hajah, yang saya hormati juga Ustazah, dan para hadirin pendengar radio LSK 107,9 FM dan keluarga besar juga Masjid Al-Barokah dan Majelis Taklim Sunan Nurjati. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin kepada segenap penggemar LSK Radio LSK 107,9 dan keluarga besar Majelis Taklim Sunan Nurjati yang saya cintai. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin semua pada keluarga besar Al-Barokah. Wabillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabbana innaka antal ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas agenda dan juga gagasan Bapak Kiai Haji Abdul Mulia kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang sangat mulia ini.
yaitu di Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa membawa berkah, membawa hikmah, keutamaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Majelis Ta'lim Sunan Gunung Jati Cirebon dan juga segenap pecinta pendengar radio LSK yang insyaallah kita semua mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya disuruh berbicara, suruh ngomong mewakili pendengar, padahal pula jarang-jarang mendengarkan. Sebab pula di radio itu zaman begini si HP pula rusak. Tapi insya Allah sedikit banyak kita semua selaku pendengar sudah banyak menyerap dan juga memperoleh beberapa ilmu yang belum pernah kita miliki dari penyampaian mutiara hikmah di setiap pagi dan petang yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abang Punya. Mudah-mudahan semua yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara pulang selanjutnya barangkali bisa dikasih gambaran. Kenapa sih Abah bakal ngomongin radio waduh ceplos letak bertukar. Memang lama kamu buat partai ini lah radio yang punya. Pak, Ibu, bulan ini ibaratnya kelapa. Kelapa itu bisa nganggo masak, tapi kudu dijukut apa ya? Santannya dijukut. Pati. Ngunduh kelapa itu langsung dalam bentuk parudan, masih gelondongan. Berarti bulan ini harus dicukur santannya nih Abang Punya melalui proses dibacok dikit. Jadi kalau pengen metu santannya kudu lebih dibacok. Kulitnya dibuang, wis dibuang masih anak kulitnya apa batok. Batok bisa beli dibuka pakai tangan. Ya kecuali udah lupa. Gula kan dulu pastinya udah lupa. Dibacok manis supaya pecah. Wis pecah bisa beli dicongkel dari tangan. Tangan akan coplok. Jadi dicongkel taruh bolongan. Wis dalam bentuk congkelan kelapa. Bisa beli batu santannya. Masih dulu masih ada proses. Apa prosesnya? Diparut. Bayangkan awal itu langkah diparut gagal kan? Dulu santan kamu tuh tapi getih. Tapi inilah proses supaya santan yang ada dalam hati kita itu keluar dalam bentuk iman yang dibacok, diocok, dicongkel, diparut. Wis diparut apa cukup? Betul deh santannya. Peres. Pirang-pirang jadi bukan pulang rasa dibacoki, diocok, dicungkil, diparut yang setuju nerima bakal pengen waktu santan jadi aja kaget lalu mutiara hikmah itu memang abah ini ibaratnya langkah babat langkaura terus hari kiai sedan si negara wiwitan alun-alun terus si kami apa wes nganggo sensos kalian tapi suka kenakan tapi sebab apa? Tanpa disadari kita ini tumbuh kesadaran, tumbuh keimanan yang tadinya kurang greget, akhirnya greget ya. Alhamdulillah dengan istiqomah beliau sampai jamaah ini bertahan dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Hari pula sih kadang-kadang bakal ini kuisin karo apa terus terang mau bulan ini stok lama tapi jarang tekan
yang lebih tahu adalah Mas Gun. Dan ini juga tetangga dan jamaah satu masjid di tempat saya. Apalagi setelah imam di masjid saya itu wafat, akhirnya saya jadi tumpuan. Sinawet bulan puasa itu dulu mandek-mandek setiap terawih sebulan derekan, hari raya anak unik dan alhamdulillah itu bina bonus. Jadi kiai muda dulu mandek, kagak itu bina anak meninggal kan itu masih sudah di rumah jadi kiai muda, tapi alhamdulillah orang Islam itu lompat hari tadinya kan dijaburi. Ya pasti dengan KB juga ini dijaburi kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang kepada jamaah. Jadi itulah barangkali ya, kesimpulan daripada mutiara hikmah ya, ada beberapa filosofi yang perlu kita ambil. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan mutiara hikmah dari Saudara Mulia, karena isinya adalah dalam rangka mengambil saripati iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena abah ini ngomong kembali kan esok sore awal bunyi di mandek-mandek. Nah, ingat bulan Syawal sehingga diadakan agenda rutin pertemuan halal di halal. Nah, pas itu halal di halal, alhamdulillah sebulan bulan kabeh wis puasa. Ya, ikhlas gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berhalangan sakit atau apa, mungkin ada yang puasanya itu mandek sehingga di hari ini atau besok lusa perlu diganti. Atau kaum ibu yang pada saat bulan puasa mengalami datang bulan beberapa hari itu masih diganti. Kita mensyukuri wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Yaumul Ahad ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajah bersama-sama dalam acara yaitu halal bihalal yang insyaallah kehadiran kita semua di sini, datangnya kita jauh dari rumah kita ke tempat ini, insyaallah tempat ini adalah di mana dibukanya pintu-pintu rahmat bagi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi yang menjadi tauladan umatnya, Nabi yang menjadikan rahmatan lil alamin, Nabi yang mencintai umatnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya sampai akhir zaman, sampai kita wafat, sampai kita ke akhir hayat, kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, pada kesempatan pagi hari ini juga saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Sunan Gunung Jati khususnya, dan kepada seluruh pecinta radio LSK 107,9 FM yang mana berkenan hadir menyempatkan diri untuk bersama-sama berkumpul, berwajah, bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Semoga pertemuan kita pada saat ini semoga dicatat oleh Allah sebagai catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus serta istimewa salam hormat dan takdim saya kepada guru kita bersama, yaitu Ustadzuna Adai Allah Kiai Haji Abagara Mulia
yang mana beliau terus membimbing dan memimpin kita semua agar terus taat tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga guru-guru kita yang selama ini hadir di tempat ini memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah-langkah guru-guru kita yang terus memberikan nasihatnya, mawadidul hasanahnya kepada kita semua menjadikan keberkahan selamat di dunia bahkan di akhirat, dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada guru-guru kita dalam menjalankan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat saya kepada para sesepuh, khususnya sesepuh Majelis Taklim Sunan Gunung Jati yang di sini ada Bapak Bari dan Bapak Uang serta Bapak Haji Zainal Abidin. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau. Semoga para sesepuh kita terus menjadikan semangat bagi kita dalam terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam terus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dalam hal kegiatan yang kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang hadir pada saat ini, kita hadir di sini, luruskan niat kita, tancapkan keikhlasan dan buka hati kita lebar-lebar bahwasanya dalam kita melangkah, dalam kita bersama-sama bermuajah melakukan thalibul ilmi, silaturahmi dan kegiatan-kegiatan hal yang ada di Majelis Taklim Sunan Gunung Jati dan Radio LSK 107,9 FM, semoga hari ini mengikhlaskan diri agar kita saling memaafkan. Setuju? Setuju? Ikhlas tidak? Ikhlas? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Semoga kita saling mengikhlaskan, bukan hanya di mulut. Ikhlas itu adanya di hati. Ketika kita mengikhlaskan, insyaallah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa kita ada dua, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bertobat, lalu kita menyesali, lalu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan tidak mengulangi lagi apa yang Allah larang, insyaallah Ta'ala pasti dosa-dosa kita akan diampuni. Tetapi dosa kepada manusia, dosa kepada sesama muslim saudara, kecuali ketika kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka tidak akan terampuni dosa kita. Maka supaya kita menjadi fitrah, kita menjadi suci, sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini kita tinggal sesama manusia, jangan sampai kita mengatakan merasa sudah menjadi seperti bayi yang baru lahir, tapi dosa kita sesama manusia masih belum terselesaikan. Maka yang hadir di sini, yang mana setiap kegiatan kita selalu bersama-sama, kita melaksanakan silaturahmi, thalibul ilmi, pasti ada saja kesalahannya, pasti tidak akan luput dari hilaf dan dosa. Betul, betul. Ketika kita bercengkrama, bermuajah, silaturahmi, apapun itu kegiatannya dalam hal ibadah yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Sunan Gunung Jati, pasti tidak akan ada gading yang retak, pasti ada tangis dan tawa, ada tangis dan bahagia, ada sedih dan duka. Di sanalah kita terdapat adanya kesalahan di antara kita tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari. Maka momen hari ini, di hari yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan halal bihalal, mari buka tangan kita lebar-lebar, ikhlaskan hati kita dengan sesuci-sucinya, maka insyaallah Ta'ala baik dosa kita kepada Allah dan kepada manusia akan terhapuskan.
dari dosa dan noda. Semoga semuanya bisa mengikhlaskan. Siap? Siap? Siap ikhlas? Betul? Betul? Alhamdulillah. Dan juga semoga apa yang kita laksanakan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semua agar bisa melaksanakannya. Karena semua yang kita lakukan tidak semata-mata karena hasil jerih payah kita semua. Kenapa? Sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta dan angkat jabatan kita, tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kita bisa seperti ini. Betul? 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 Maka ikhlaskan niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa Allah mengatakan? Allah beli jiwa mereka, harta mereka untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Dan majelis taklim sudah berjanji, Allah telah beli jiwa mereka, tenaga mereka, harta mereka, dan untuk terus berjuang di jalan Allah. Semoga Allah mencatat semua apa yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dalam satu hal, yaitu tim beres-beres rumah, mereka rela capek, mereka rela bersusah payah asal umat senang. Mereka bersusah payah agar umat mereka senang. Tapi di lain hal kita terdapat suatu ganjalan, terdapat suatu rintangan. Kenapa? Semakin gigih, semakin kita begitu gigih melaksanakan hal beres-beres rumah, semakin gigih pula orang-orang yang telah membenci dan menjengkel kita. Maka dengan itu jangan pernah mundur setapak jengkal tanah pun ketika kita melaksanakan hal-hal kebaikan, khususnya dalam hal di beres-beres rumah. Siapapun yang merintangi, siapapun yang menghalangi, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semakin gigih perjuangan kita, insya Allah Ta'ala, Allah pasti akan membukakan jalan kepada kita semua, akan membukakan kekuatan bagi kita semua, sehingga tidak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan tanpa melalui suatu rintangan, ketidakkenakan, cobaan. Kenapa? Ini adalah tantangan iman bagi kita. Siapakah yang paling bagus imannya ketika dia dicoba, ketika dia diuji, maka dia akan lulus sebagai orang-orang yang bertakwa. Manakala kita mundur, maka gagallah kita sebagai orang yang bertakwa. Maka setiap apapun yang terjadi di majelis taklim dan Gunung Jati, maka kita harus selalu bersama-sama. Dan ada satu wasiat dari Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anaknya. Apa wasiat Nabi Adam alaihissalam kepada anaknya, saudara? Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, jika saja dulu aku meminta nasihat malaikat, pasti aku tidak akan memakan buah khuldi yang merugikanku, yang bisa membawaku akhirnya ke tempat dunia. Maka dari itu, apa yang kita ambil dari wasiat Nabi Adam kepada anak-anaknya, bahwasanya kita dalam hal mengerjakan tugas, melaksanakan kegiatan apapun, melaksanakan apa pekerjaan apapun, maka mintalah nasihat para ulama, nasihat para orang-orang alim, saudara. Maka agar apa? Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak menyimpang, maka minta nasihatlah pada para ulama. Betul, betul. Makanya tidak satu dua orang keluar dari kita. Kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu pribadinya, karena membawa misi pribadinya. Maka jadikanlah Allah dan Rasulnya menjadi tujuan kita, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana untuk kepentingan pribadi, bila mana
kita tidak pandang siapa dia, siapapun, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun kelompoknya saudara, ketika sudah tidak sejalan dengan kami, maka kami yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kami. Kenapa? Karena kami satu tujuan. Tujuan kami bukan tujuan untuk pribadi, bukan untuk kelompok, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, lama atau sebentar saudara, mereka akan meninggalkan. Kenapa? Karena tujuan mereka sudah berbeda. Dan alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini kita masih bersama-sama. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang terus beristiqomah dalam menjalankan ibadah dan tunduk atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya satu komando kita adalah komando lama. Jika kita menemui masalah, kita menemui suatu pekerjaan atau suatu tugas, maka mintalah nasihat kepada para ulama atau orang alim. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus kita berjuang bersama-sama untuk amalan-amalan kita semua, sehingga apa yang kita harapkan, kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini saya sekaligus mewakili seluruh pecinta Radio LSK dan pecinta paguyuban silaturahim Majelis Taklim Sunan Gunung Jati. Mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, ada salah-salah tingkah laku, tindak tanduk dalam kita bercengkrama dalam setiap melaksanakan kegiatan di Majelis Taklim Sunan Gunung Jati ini. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibu bapak hadirin jamaah bisa memaafkannya. Kalau saya ditanya, jangankan ibu meminta maaf, bapak meminta maaf. Sebelum ibu bapak meminta maaf, saya sudah memaafkan. Alhamdulillah. Dan itu saja mungkin yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya Bapak, Ibu semuanya singkat saja, karena tadi sudah pada disampaikan yang namanya amal itu, baik dari pembawa acara, sambutan-sambutan. Jadi inti akhir daripada jumpa kita hari ini dari pribadi saya hanya menyampaikan beberapa hal, dan semua akan bisa berjalan ataupun berjalan dengan baik kalau kita kembali pada Tuhan. Simpulannya ngomong kayak apa, supaya ujung-ujungnya semua kegiatan tidak lepas dari yang namanya mandana. Betul? Apa bedanya? Nah, saya berpegangan penuh karena saya diajar Al-Quran. Dari Gusti Allah, barang siapa kang takwa mari Gusti Allah, iku bakal dipai jalan keluar yang mudah. Nah, kira-kira di dalam dunia kita ini amit bermasalah tidak kira-kira di dunia? Kira-kira kita butuh tidak di dunia? Kira-kira di dunia kita ini mengalami jalan buntu tidak? Jadi pastikan ini adalah ucapan Gusti Allah yang takilah dan nyahumat dari amal kafe. Kemudian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian kalau kita takwa pada Allah, apa yang kita takuti? Duit kecil, batur kecil, pangkat kecil, semuanya kecil. Karena akan diberikan rezeki datangnya tanpa diduga-duga. Baik terkait maupun nominalnya jumlahnya, asalkan hidup selalu berjalan pada takwa kita kepada Allah. Jadi tujuan akhir daripada puasa apa sih? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan
cuma manusia yang dipilih. Manusia apa yang wajib puasa? Allazina amanu. Yang diperintahkan puasa adalah orang yang beriman. Jadi walaupun puasanya semalam suntuk tanpa adanya dasar beriman, mustahil puasanya bakal diterima. Paham? Paham? Kulane wong kang iman, tantangannya berat, apa manipula, lalu gue salah, luar biasa. Oh dijelaskan oleh guru saya, yakni Al-Ustaz Kusnadi. Kelapa, burung kelapa, burung kelapa, kelapa di hotel sing dhuwur, nibak nangis itu bakal tiba pribadi apa? Pelayang, 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 pelayang. Tibanya bagaimana Pak? Tiba garam mulai bakal salah, langsung betul mencicil, selamat, julek. Paham? Masa Ustaz yang bencoki wadon? Betul. Bulannya nikahnya nawar kusir demi Allah sampai kepala tidak ada apa-apa ini. Walaupun itu guru saya. Jangan main-main bu. Kita pengen enak dulu takwa. Urip ibu, Pak. Urip pilihan. Pilihan orang kan pengen selamat atau pengen celaka? Pengen celaka atau pengen selamat? Semuanya berisiko. Pengen celaka. Antara risiko ya mabok, madon, main, silaka boleh. Kita takwa pengen celaka. Apa? Resikonya pun Pak. Nah harus tiba apa? Jangan saja kelapa pengen dimanfaatkan, beli cukup. Begitu kelapa tiba dipacari. Apa jadi bahasa ini? Pas. Boloknya lambat tak betul. Boloknya lambat tak betul. Cok, pelawek. Tapi kamu ragu. Cok, pelawek, cok, pelawek, cok, pelawek. Betul bu. Apa kamu ragu? Wis mulai kabeh dua ngomong enggak beli. Punten, tangannya main kabeh. Betul. Betul. Dalam menjaga iman apa kita kudu bilang wong selingkuh pakai jotos apa? Lain kira kuwi. Betul. Wis lubra dipisah tinggal sebelum 28 pengen dari apa? Pengen diarahkan jadi apa? Cikalang beli sembarang cikalang satu tang betul betul dipenuhi dingin kamu dipenuhi bari golongan di mana golongan tang jadi pun tentang dengan urusan sampai bingung preman yang kami bakul jangan ustaz resiko. Paham? Dia datang di luar dalam. Wes. Lamun menjadi kopra disikat jadi lorong. Betul. Digatok. Apa yang jadi punten cikala tak. Ladinya ketularan. Ladinya ketularan. Anak toal beli. Wis pengen jadi kangaran cikalang, pengen digawe karang pengan diparut bu, diparut kira-kira bodal bajin jadi ustaz bisa bodal diparut ini ngaji bab kelapa lagi perangkat kita pulang apa-apa yang pakai cocok deh pulang apa-apa yang bacok jadi dasar cengeng deh cocok mati. Tapi apa? Endingnya kelapa. Wis pengen jadi minyak kelapa harus diparut. Apa mengkonon beda bu? Mengkonon beda bu? Beli ya apa gua lagi bu? Dijadi yang santan diremet. Ustaz mengkonon aja baru assalamualaikum diamplopin lah. Dulu, ulah bertahan karena ngaji di kampus. Wes ya,
Bu, kermadi kelapa kira-kira guyonan yang kenceng bu. Temenan gak serius. Ide kata guyonan. Ayo sudah sampai kudu metu, sampai kira-kira kental, sampai kira-kira ampas, biar ampas. Betul. Ampas mono beli juga. Terus jadi ampas, dia jadi pati. Ampas pengen manfaat bisa digawe polwolowo. Bahkan memang ustaz tingkatan ustaz bener diuji sampai bat ada apa? Manfaatnya digawe polwolowo. Boten bu. Padahal ampas apa? Langkasan jadi apa? Dipai terigu, dipai kangaran sahabat namanya paneni, dipai gula, dikukus awal-awal disikat enak boten lo, enak boten lo, dasar air badung, ampas banget, betul. Kulanya jadi saja berkira manfaat, kulah bagi di pesantren manfaatkan alhamdulillah, tapi mau tiba kayu lapor, pak. Sudah ngajen di guru bela. Kongen sakitnya gawat kan dulu langsung waktu cukup tak gawat. Berapa tahun yang lalu, lain sakit di mana bisa jadi kuat di mana tak tahu. Tak sing ustaz. Wes. Pun jadi Allah, aduh jebah, kula pengen mangan. Anak dia semai apa? Ampas lama pribadi apa? Gampang dibek apa? Disuruh. Jadi semai dibumbui, ditaruh di kanan ini, jadi pangan anaknya semai, enak beli, dasar naik baru bang, ampas masih baru. Aduh coba pulau mata supaya hijau apa, gampang ampasnya, alun jogan, sikile muter, lunyu beli, hijau beli, bagus beli, manfaat. Digodok jadi tengah, punten panas beli, ustaz usia kupingnya panas, hatinya panas, raganya panas, joni kenapa dibakar? Sebagian jadi tengah letih, betul. Sorana belondo, enak beli, dipangan beli, ustaz aja beli kere, soge. Batur pula kumpul kan, raya itu. Dan kudu siap ya. Bahkan Suhaib meninggal dunia ya pada 3 tahun berkata 3 bulan yang lalu. Suhaib pada mati kabeh. Wah, muncul mulut wajib, bongkok, lah mati. Wah, ya boleh menangkap di timbang pun ibadah. Bu, tadi tepesnya bu ya, manfaat tidak tepesnya. Pengen apa? Piring kotor, dijukut, serabut deh. Punten, pendilkan silite ireng, bersih beli. Kemudian digercak kangaran tepesnya, digawe kangaran punten, digawe sapu, jogan bersih beli. Ustaz pun bisa bersih kotoran wong dosa, korupsi bersih ustaz. Tapi, Allah, baik. Bakula santri pantas ya, bakula lot jangan sadar semangat. Kula tahu Allah bayar di mana. Ajak kamu pulang. Takdir. Allah. Ya, mulai buka Sulaiman. Kula sih bakal dikatonang sih. Merkentet sih. Saya Sulaiman kalau flash dak wah langsung nengnya. Umur sih beda sih umurnya sih. Mamang kira harus beda. Menusa nak terus sih. Rokan imam ngomong. Anak pandangan hidup, anak pegangan hidup, anak sandaran hidup. Apa pegangan hidup? Imam mengira kadang-kadang dicekel di belum kulit. Ya. Pandangan hidup apa mani? Hari-hari hidup DP Sugiarto dengan flash kafe buat terus jengil-jengildah. Kelasnya pula bu, di sendera BW
tingkatan pula tuh banyak apa? Hari panas belum mungkin. Belum mungkin. Jangan sih bagaimana misal digital. Ya kita bagian nonton yang malah tambah cepri. Beda kayak bocah 14 tahun. Begitu wah, lemes langsung praktek pula. Malah lu. Paham? Nah kira-kira pula beda-beda kan anak pegangan hidup, anak pandangan hidup, anak sadar. Pada zaman sadar ada pegangan. Hari panas belum mungkin. Tinggal ya. Jadi mukonan kulit ibaratnya terutama pula satu pegang agama terus duduk bosan pasar apa nih saya kelapa tadi besar pak kelapa selama dulunya kaget pelim Ustaz ngomong lara panas nangis sedih dicaci maki dicibir diedoni diriaki tapi ingat kelapa yakni sebagaimana ucapan Rasulullah bahwa disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya berdirilah kegiatan juga pada ceramah, ada kegiatan sosial. Contoh lah yang sudah jalan beres-beres rumah sudah 16 rumah silakan tok ibu apa di bayu dia ketika abang 16 rumah bervariatif, ada dari pondasi sampai jadi berdiri, ada kemudian puntennya sekedar dibangun saja tapi sama nilainya keramik, besi, baja ringan, kemudian spandek tinggal majiban, itu sudah 16. Kemudian juga ada lagi pemberian modal usaha, beca 2 beca telah digelontorkan, kemudian juga kontrol cilok telah digelontorkan 2, dan juga kontrol untuk menyambung mencari nafkah dengan cara gerobak mencari barang bekas di belakangnya. Kemudian juga jualan yang namanya mie instan dan lain sebagainya. Kemudian juga kemarin yang ke-11 itu menyampaikan berupa 3 ekor kambing. Cuma jadi masalah ikilah alangan gawa anak balik belakang. Ketika saya pengen menyampaikan bantuan kambing, saya nggak bisa tidur. Bukan karena tidur, apa ya? Saya jangan sampai saya berbuat zalim. Karena saya ada uang hanya 1,5. Kalau saya beli wedus perempuannya tanpa lanang, hamil tidak? Hamil tidak? Percuma tidak? Bisa dikatakan percuma, tidak percuma. Kalau saya kasih kambing perempuannya saja, nggak manfaat juga. Kalau lanangnya, saya beli kambing lanang, nggak ada wadonnya, hamil tidak? Hamil tidak? Menghamili kambing orang, enak orang lain. Ya Allah, Engkau adalah segalanya. Saya ngasih uang 1,5, alhamdulillah harganya lebih murah. 1,3 sudah bawa anak 2, namanya Cemen. Ternyata anaknya ada lanang, anak wadon. Alhamdulillah. Allah kan? Dan tidak berhenti di situ, lagi hamil beberapa bulan. Jaret Pak RW Cecep jalan paling lahiran. Sebab RW Cecep adalah pernah bersawa dikeplak. Erdus, laki sila sama RW. Terus saya ngomong tepat anaknya, anak bagus, Pak, Cemek, bapak ini sila siapa? Bertanggung jawab, RW mana RW? Coba. Masya Allah, wis kita jaga silakan. Dan kemudian saya sampaikan apa yang disampaikan oleh guru kita semuanya, Kang Sulaiman, Pak Sanida, Ustaz Bunati. Ingat, saya ingat ketika Ustaz tadi pada khotbah Idul Adha, Idul Fitri, dan itu pun beliau juga sama, belum pernah menyampaikan ideologi, tapi enggak kelihatan. Sampai hari ini saya catatannya masyarakat lain sekali liman nggak bisa jadi walakin tapi liman akwaku tazi. Apa artinya? Saya kalau bahasa ini baca kata-kata ini merinding sampaikan. Karena demi Allah, orang yang beriman tidak ingat
kepada ucapan orang-orang yang punten yang dianggap benar, maka akan bisa melumpuhkan semua kesalahan dan dosa untuk mendapatkan kebaikan. Apa kata Nabi? Laisa liman labi saja. Bukan dinamakan perayaan, bukan dinamakan lebaran. Ketika pakaiannya baru, rambutnya baru, rumahnya baru, pakaiannya baru, motornya baru, makanya enak. Itu bukan lebaran, namanya mayoran. Walakin al-id, akan tetapi yang dinamakan aja adalah liman taqwahu tazidu, meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Makanya ayat tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takwa, dan Kanjeng Nabi menyampaikan tujuan akhir puasa adalah sawal, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus didawaskan. Kemudian yang kedua, masih ingat, ini Ustaz tadi, innal ahyadu musibah lil itam. Sesungguhnya rayaanmu itu musibah bagi anak-anak yatim. Pokoknya ibu, pokoknya di antara kita jangan sampai satu ada yang pulang. Karena nanti ada dopres, pokoknya ada pertukaran duit yang tidak pahit, tidak ada segan lagi. Saya mulia semuanya. Nama saya Gang Mulia. Ini Lebaran dari tahun ke tahun, Kanjeng Nabi punya lebaran adalah hari musibah dengan orang-orang yang punya ada, orang-orang yang ada, orang-orang punya duit, dapat nih anggaran tempat rekreasi, di tempat hiburan, mana enak. Coba lihat bagaimana tidak musibah yatim. Kita lihat anak yatim di rumah yang tidak punya ayah, mereka pakainya bodoh, tidak makan, menangis. Ya Allah, seandainya ayahku masih ada, aku tidak begini, ya Allah. Ya Allah, seandainya hidupku sama seperti mereka, aku jalan-jalan nyekar di kuburan, punya duit, punya kelambi, punya celana, sepatu baru. Ya Allah, seandainya aku, ayahku masih ada, aku seperti mereka. Orang yang beriman ketika selesai puasa sudah alhamdulillah, yang meramaikan lebaran adalah mereka yang tidak puasa betul. Mereka kayaknya hafal di pemandangan azan cukupian, padahal di puasa badung sinarnya sejam sana. Raya masih ada belanja di perayaan pun dan masak-masak buat saya nangis ya saya ya ayahku masih ada. Aku tidak begini, tidak sih. Rasulullah bangsa yang punya datang, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Aku sudah tidak punya ayah, aku sudah yatim. Hari ini mereka berbahagia, mereka bersenang, aku sedih ya Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi menyampaikan kepada anak yatim, wahai anak yatim, maukah engkau aku menjadi bapak angkatmu dan engkau adalah anak angkatku? Oh ya Rasulullah, aku lebih senang, aku lebih bahagia punya bapak yang ada engkau. Yang kenapa? Engkau jaminan surga. Kemudian yang berikutnya, ini Ustaz Gunadi menuliskan sama ini, saya selalu ingat, makanya saya nggak mau hidup kaya kalau demi Allah. Dan saudara bisa nuntut seandainya nanti gara-gara mobil nuntut, gara kamu benar-benar cocokmu bagaikan kardus kasban. Saya lebih senang saya banyak teman daripada saya punya kaya, karena saya sudah punya keyakinan ketika kita pada agama kita nggak punya apa.
kemanapun saya naik mobil, bahkan mobilnya bukan taksi, mobilnya sedan. Betul, alhamdulillah. Kemudian berikutnya kata Ustaz Kusnadi adalah wali ba'di. Kemudian wali dari ashabil amwal. Ingat yang namanya Idul Fitri, yang namanya Lebaran adalah di samping musibah untuk anak-anak yatim. Yang kedua adalah hari musibah duka cita bagi salah satu keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kita kumpul di sini, kita adakan halal bihalal, tapi ibu menerawang, ibu ingatan ibu pada orang-orang yang dicintai. Kira-kira sedih tidak? Lebaran sudah kumpul semua makanan di meja, mau dimakan, begitu mau dimakan, kalau istrinya meninggal, suaminya berhenti, anaknya pun bertanya, ayah kenapa berhenti? Anakku yang tercinta, tahun kemarin aku ini masih ada ibu di sampingku, tahun ini betul. Sidang di mana? Sidang di mana? Sidang di mana? Tinggalkan makanannya. Kenapa? Ingat sang istri pada Lebaran tahun kemarin. Wis bapak anaknya sidang mandi dulu. Karena ayah yang ingat kepada istrinya, anaknya tidak menjawab. Kenapa kamu nak? Bapak, aku ingat ibu masih hidup. Dimakan tidak, Bu? Dimakan tidak? Sia-sia tidak? Makanya orang kalau menurut Rasulullah hidupnya mulia dunia dan akhirat. Paham? Paham? Nah, barangkali ini bukan ceramah, hanya sekedar sambungan dari yang lain saja. Sebab sudah bagus semua. Jangan yang pidato, yang MC saja kayak Ustaz kalau LSM. Bahkan bicaranya kalah. Ustaz di 15 menit, MC setengah jam. Ya bayangan kayak setiap kali pidato siji 5 menit, anak-anak 30 jam kami pidato mau 5 menit, gawat MC. Dulu dikomentari, wah yang mau di MC kapan mana nih? Ibu perhatian nih, wah balik ke dalam ditahan, balik ditahan, mikir. Wes, terakhir, ada dompet, saya nggak tahu. Ibu dan bapak hari ini yang nanti bawa uang 200 perak, 100 pendok akan ditukar dengan 1 amplop. Pokoknya harganya lebih daripada rong perak. Mana bisa kenapa lagi? Kapan nggak boleh bohong? Gendongannya Pak, gendongannya Pak. Oh, bahkan isinya macam-macam. Milik-milikan, anak-anak 100, anak-anak 100, anak-anak 10 dulu bakal dikambil. Yang punya bendongan pegang, yang punya bendongan. Ya nanti jangan, pokoknya tidak boleh berasal dari sini. Bapak dan ibu yang hari ini sengaja ngaji bawa uang 100 perak, 200 perak ditukar dengan amplop. Milik-milikan, ada yang sudah 100.000. 50.000, ada yang 10.000. Pilih, tahan nafas. Baju di bawah, bukan jodi, dompet. Nanti wawancaranya bukan saya, kamu dia baru tampil. Dari saya sampai sini, dan setelah ini selesai, jangan pulang, kita makan bersama dan bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Dan alhamdulillah begitu sawal kami sudah berbuat dari pemberian santunan berupa hewan kurban dengan 3 ekor kambing tadi petang. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Mbak, abahnya minta nggak? Sampai kapanpun saya nggak pernah minta. Semuanya pun dan kalau bahasa gratis. Ya, Kang Sulaiman. Bahkan kalau diberikan modal, udah dijual, silakan yang penting keluarga atau nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Nah, dari saya sudah sampai sini, nanti dipandu oleh penyiar kita yang juga Murad Tamrin pada siang hari ini akan menukarkan bagi ibu yang punya 100 perak gelendong, 2 sendok akan ditukar di amplopnya variatif. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 10. Nggak tahu siapa yang ditunjuk.
yang jelas disiapkan. Nah, dari saya sampai di sini, mudah-mudahan selanjutnya saya serahkan kepada kamu dan kepada kami untuk memandu jalannya untuk menukar uang yang tidak laku di warung hanya 2 sekarang. Tunggu apa? Tunggu ayo le, tunggu pecing ayo le, tunggu bakso ayo le, tunggu yang ayo le. Uang yang tidak laku di algoritma diganti paling bisa dibahas. Paling bagus kalau sama. Wes kamu dah. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati merangi yang menyakiti habaib dan ulama, kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Wahai musuh-musuhku, syahid aku rindu dengan membela